We now continue with our 7th session, exploring one of the most transformative forces shaping the future of our industry. The topic, Gen AI transformation for insurance. In this session, we'll discover how generative AI is redefining customer experience, operational efficiency, and innovation across the insurance landscape. Please welcome Mr. Aby Widyat Mojo, Senior Account Director at Amazon Web Services. Semangat pagi! Wah, gitu semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aby Widyat Mojo. Saya Senior Account Director dari AWS Indonesia. Sudah 5 tahun saya joining AWS Indonesia. Dan di sini izin saya ingin mempresentasikan bagaimana generatif AI dapat membantu melakukan transformasi dalam industri asuransi. Ngomong-ngomong, jika ada pertanyaan, monggo di-scan QR-nya melalui Slido. Nanti akan saya coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk setelah sesi presentasi saya. Mungkin sebelum saya mulai, saya ingin bertanya sedikit. Kira-kira dari Bapak Ibu yang sudah familiar dengan Gen AI, boleh angkat tangan? Oke, tampaknya masih sedikit ya, nggak apa-apa. Di sini kita sama-sama belajar kok. Saya juga baru belajar mengenai generatif AI dari awal tahun ini. Tapi sebelum kita mulai, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. AWS berdiri tahun 2006. Dan selama 14 tahun terakhir secara berturut-turut direkognize sebagai leader oleh Gartner. Para analis menyatakan bahwa AWS memiliki market share terbesar sekitar 31% di dunia dan 30% di Indonesia. Dan mungkin AWS adalah satu-satunya cloud provider yang tidak pernah menaikkan harga. Tercatat kita sudah melakukan 151 kali penurunan harga sejak AWS berdiri. Di Indonesia, AWS berdiri tahun 2018 dan pada tahun 2021 Jeff Bezos mendesain untuk melakukan investasi sebesar 70 triliun di Indonesia untuk membangun beberapa kompleks data center, dan kita telah melakukan training sebanyak 800.000 talenta melalui program cendekiawan maupun terampil di awan. Dan selaras dengan semangat Dewan Asuransi Indonesia, pada tahun 2025 ini AWS akan menggunakan 100% renewable energy. Oke, nah sekarang kita mulai masuk terkait Gen AI. Bapak, Ibu yang sudah familiar dengan ChatGPT, boleh angkat tangan? ChatGPT yang sekarang rame banget. Oke, cukup banyak ya. Nah, di sini saya mencoba mengupas sedikit mengenai ChatGPT. Nah, semua itu berawal dari artificial intelligence yang hanya menggunakan simple rule base. Contoh, misal saya melakukan klaim di Jakarta, dan pada waktu yang bersamaan saya melakukan klaim juga di Jayapura. Otomatis sistem langsung mendetek ini sebagai potential fraud. Kemudian masuk ke machine learning, di mana menggunakan data histori saya, misalkan berdasarkan rekam medis saya, terus kredit skor, pekerjaan, usia, pihak asuransi dapat menentukan premi dan coverage untuk saya. Dan berikutnya ada deep learning. Kalau deep learning ini menggunakan data yang sangat banyak sehingga mereka dapat mengidentifikasi pattern-pattern yang ada. Contoh untuk claim management menggunakan tulisan dokter, kita submit dan deep learning akan mendesain apakah ini klaim yang valid atau tidak. Dan terakhir yang sedang ramai adalah generative AI.
Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, generatif AI ini dapat mengenerate suatu konten. Misalkan melakukan analisis terhadap suatu dokumen, atau create infografis image untuk kebutuhan reporting, dan otak dari semua proses Gen AI ini yang kita sebut sebagai foundation model. Contohnya adalah ChatGPT yang tadi Bapak Ibu sudah familiar mungkin, atau DeepSeek yang tahun ini cukup ramai dibicarakan karena China dapat membangun foundation model dengan cepat dan harga murah, dan Amazon juga create suatu foundation model di akhir tahun lalu, yaitu Amazon Nova. Nah, kita menyadari bahwa tidak semua foundation model itu punya capability yang sama. Dan tidak ada foundation model yang bisa mengeksekusi semua use case generative AI. Contoh untuk image creation yang cukup terkenal Stability.ai, untuk analisis, forecasting di sini ada Claude, dan untuk customer interaction misalkan chatbot di sini ada Llama. Dan pemilihan dari foundation model itu merupakan hal yang kritikal, tapi di bawahnya masih banyak foundation yang harus kita penuhi, seperti contohnya yang tadi dibahas di sesi sebelumnya terkait security atau terkait regulasi, di mana insurance itu cukup highly regulated kalau di Indonesia, dan mungkin juga terkait cost. Nah, bagaimana AWS dapat membantu pelaku industri untuk transformasi dalam Gen AI ini? Nah, kita sadar bahwa tidak semua organisasi memiliki strategi IT yang sama. Contoh, misalkan ada perusahaan yang ingin independen foundation modelnya tidak tergantung dari pihak luar, sehingga dia akan membangun foundation model. Untuk perusahaan seperti itu mungkin dibutuhkan infrastruktur yang cukup kuat, cukup besar. Kemudian ada perusahaan IT yang lebih fokus untuk create use case sesuai dengan kebutuhan bisnisnya, dan dia sangat open untuk menggunakan foundation model yang ada di pasaran. Untuk itu kita bisa menggunakan tools dan modeling yang tepat. Dan terakhir mungkin ada organisasi yang IT-nya sangat kecil dan mereka hanya fokus di bisnis, dan mereka prefer menggunakan aplikasi yang ready to use saja. Nah, terkait infrastruktur, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar di berita beberapa waktu yang lalu terkait NVIDIA, yang kalau Bapak Ibu beli sahamnya tahun 2020, mungkin sekarang sudah tajir melintir seperti Pak Toto tadi. Nah, NVIDIA ini sebenarnya adalah chipset high-end yang digunakan untuk memproses Gen AI. Chipset ini sangat mahal, dan AWS menyediakan chipset ini untuk dapat digunakan oleh Bapak Ibu secara on demand, jadi hanya bayar jika dipakai. Namun, kita menemukan bahwa 80–90% use case untuk enterprise seperti sentiment analysis, chatbot, document handling, itu tidak perlu chipset yang high-end itu. Nah, disinilah AWS membuat dua chipset, yaitu Trainium dan Inferentia. Trainium digunakan untuk melatih model foundation yang Bapak Ibu create, dan Inferentia digunakan untuk mengeksekusi proses Gen AI itu sendiri. Kemudian di level toolings, nah misalkan Bapak Ibu memiliki mobile application, di mana digunakan mobile application itu ada fitur chatbot untuk komunikasi terkait produk, layanan, dan informasi lain sebagainya. Dan ketika dibangun, aplikasi itu didesain menggunakan foundation model A. Nah, seiring perkembangan bisnis dan inovasi yang ada, terpikir dari business user, bagaimana kalau chatbot ini juga bisa menghandle claim management. Nah, di mana claim management itu banyak tulisan tangan, analisa dari dokter, dan bill dari invoice dari rumah sakit, di mana user tinggal mengupload menggunakan mobile apps mereka. Nah, seiring development yang terjadi, itu akan mendapatkan bahwa kayaknya foundation model yang kita pakai itu sudah tidak sesuai. Kita harus menggunakan foundation model yang lain yang lebih mumpuni.
Untuk itu biasanya yang dilakukan adalah kita perlu mendevelop aplikasi itu ulang untuk bisa kompatibel dengan foundation model yang baru. Nah, disinilah AWS mempropose punya unique proposition yaitu Amazon Bedrock. Amazon Bedrock ini adalah agregator dari foundation model yang ada di market. Jadi untuk case yang tadi cukup satu kali mendevelop aplikasi di atas Bedrock dan ketika ingin mengganti foundation model berdasarkan kebutuhan use case cukup di switch saja dari sisi Bedrock-nya tanpa perlu mendevelop ulang sehingga proses inovasi bisa lebih cepat berjalan. Nah, bagaimana sih cara kerja Bedrock? Bedrock itu sebenarnya cukup simpel. Yang dilakukan adalah dia mengcopy base model dari foundation model itu ke dalam environment Bapak Ibu dan mengisolate semua networknya agar data yang Bapak Ibu pakai untuk menggunakan proses GenAI ini tidak akan digunakan untuk melakukan training terhadap base model tersebut maupun dipakai oleh external data. Sehingga ini bisa menjawab kebutuhan terkait regulasi, data residensi, data sovereignty, dan hal ini pun sudah dibuktikan dengan sertifikasi yang kita miliki yaitu GDPR, SOC, ISO, CSA, dan sebagainya. Nah, terakhir mungkin Bapak Ibu sering mendapati suatu kejadian misalkan, bagaimana sih performa dari proses underwriting kita 3 tahun terakhir? Mungkin yang dilakukan Bapak Ibu akan request ke tim terkait dan tim Bapak Ibu akan balik dengan responnya sekitar dalam waktu 1 atau 2 hari. Nah, di Amazon kita memiliki yang namanya Amazon Q. Ini merupakan dashboard untuk proses reporting dan proses analisa. Jadi tim Bapak Ibu cukup melakukan query, menanyakan dengan pertanyaan manusia biasa, tolong jelaskan dan analisa proses underwriting 3 tahun terakhir dan bagaimana kita dapat melakukan improvement. Kemudian Amazon Q berdasarkan data-data yang Bapak Ibu miliki akan langsung mengenerate semua report yang dibutuhkan dalam waktu hitungan menit. Oke, nah nextnya setelah GenAI ini, apa sih the next big thing? Nah di AWS kita melihat the next big thing itu adalah agentic AI. Contoh misalnya Bapak Ibu punya mobile application dan mobile application itu bisa tersinkronis dengan smartwatch Bapak Ibu. Misalkan tiba-tiba saya sebagai pengguna asuransi Bapak Ibu mengalami gangguan jantung, dari smartwatch akan terdetek. Kemudian mobile application akan mengeluarkan notifikasi. Apakah Bapak baik-baik saja? Saya jawab tidak. Kemudian mobile application itu akan menghubungi agentic AI untuk melakukan verifikasi terhadap coverage saya, terhadap premi saya, dan akan mengecek ke rumah sakit yang berada di sekitar saya untuk mengirimkan ambulan ke tempat saya berada. Once saya berada masuk ambulan, saya masuk UGD, berdasarkan coverage saya eligible untuk di kelas ini, service ini, pelayanan ini dari rumah sakit tersebut. Dan ketika semua proses itu sudah selesai, maka agentic AI akan melakukan settlement dengan pihak rumah sakit. Hal ini bisa menyebabkan tidak perlu ada interaksi antara pelanggan dengan pihak asuransi dan pihak rumah sakit. Sehingga akan amat sangat meningkatkan semua proses customer experience yang ada. Nah, di seluruh dunia sudah banyak perusahaan asuransi yang menggunakan GenAI. Sebagai contoh, di sini ada Generali yang melakukan data extraction untuk proses klaim. Ada juga perusahaan dari Amerika yang mempercepat proses underwriting menggunakan GenAI. Dan ada juga perusahaan dari Jerman yang melakukan rekapitulasi dari rekam medis beberapa tahun terakhir untuk menentukan kira-kira produk baru yang bisa diluncurkan di dalam market. Dan semua perusahaan ini, alhamdulillah, bisa menjalankan GenAI itu dengan dibantu oleh AWS. Nah, jadi GenAI ini adalah suatu journey yang panjang. AWS di sini bisa membantu mulai dari pelatihan, membentukkan organisasi yang bersesuaian dengan GenAI,
bisa membantu implementasi, dan bahkan bisa membantu melakukan inovasi terus-menerus. Ya, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Akhir kata, saya ingin menyampaikan bahwa AWS ada untuk Indonesia. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, salah satu kekhawatiran terbesar dalam menggunakan generative AI adalah sifat yang selalu ingat dan menyimpan pola data yang mungkin mengandung kesalahan input, baik itu data nasabah, underwriting, penanganan klaim. Bila kesalahan input terjadi dan GAI menjadikan data keliru ke nasabah, hal ini bisa berujung pada kerugian reputasi bahkan gugatan hukum. Apakah GAI ini sebenarnya enabler yang powerful atau justru bisa menjadi resiko yang menakutkan jika data awal itu tidak benar? Dan bagaimana perusahaan asuransi bisa memitigasi resiko yang ini secara sistematis? Wow, bagus sekali pertanyaannya. Dan mungkin saya coba menjawab sebisa saya. Jadi di dalam Gen AI ini sebenarnya ada namanya responsibility AI, di mana data yang dimasukkan itu pertama harus bersih, garbage in, garbage out. Nah, kemudian kita pun juga tidak bisa membiarkan Gen AI itu untuk berjalan sendirian. Selalu ada operator atau human supervisor yang akan mereview proses ini sendiri. Jadi apakah bisa, maaf boleh diulangi lagi, ditunjukin lagi pertanyaan tadi? Boleh show lagi pertanyaannya? Nah, jadi apakah bisa menjadi resiko baru yang menakutkan? Jawabannya adalah bisa, kalau kita tidak menjaga Gen AI ini dengan seksama. Mungkin, dan bagaimana perusahaan asuransi bisa memitigasi risiko ini secara sistematis. Nah, di sini sebenarnya ada banyak banget panduan terkait responsibility AI. Nanti mungkin Bapak Ibu jika tertarik berdiskusi lebih lanjut bisa menghubungi saya. Saya akan ada di area sini sampai event ini berakhir. Cuman ini cukup panjang, intinya adalah kita harus menggunakan Gen AI secara responsible. Dan semua security, keamanan dan segala macam itu harus kita perhatikan dengan seksama. Okay, next question. Okay. Is AWS Bedrock suitable to run a real-time complex transaction or preferable to run database related to insurance agency business? Okay, for this one, AWS Bedrock can run for both. Okay, again, it depends on the foundation model that you choose for the use cases. And Amazon Bedrock do have the ability to connect to your external database, external system, or as well as running around real time based on the training data which we already provide with the Bedrock. Hope that answered the question. In the AI journey that you showed, are there companies that have moved to integrating with operation? Okay. So, for example, like if you guys watch Netflix, there will be a lot of recommendation happening, right, real time. So, for example, my recommendation, it will be different with my wife's recommendation. So, how those Netflix happen? And to be honest, Netflix is running on AWS. They're using AWS Gen AI to identify the recommendation, which is part of a Gen AI. And then within the recommendation process itself, there is a set of operation happening from the back end itself. So yes, we can do that. Next one. Transformasi berbasis Gen AI membutuhkan data yang bersih, terstruktur dan siap pakai. Makanya customer data cleanup selalu menjadi tantangan bagi kami. Apa langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh perusahaan asuransi khususnya untuk di Indonesia untuk membangun readiness agar implementasi Gen AI tidak justru menghasilkan smart garbage? Ini pertanyaan agak kompleks ya, karena ini menyangkut terkait behavior dari organisasi itu sendiri. Bagaimana organisasi bisa memprovide data yang bersih. Tapi di Gen AI sendiri ada beberapa foundation model yang bisa membantu melakukan cleaning data. Jadi Bapak Ibu
cukup melemparkan data dan minta tolong si GenAI untuk membersihkan data tersebut. Mereka yang tidak bersihkan secara akurat, benar-benar akurat, itu tuh perlu supervisi dari manusia itu sendiri. Nextnya, dalam praktiknya, di mana GenAI paling efektif diterapkan dalam industri asuransi? Apakah proses customer service, claim, fraud detection, atau underwriting? Please share use case yang sudah terbukti berhasil dan relevan untuk pasar seperti di Indonesia. Oke, jadi untuk AWS, semua proses ini dari mulai customer service, seperti chatbot, atau proses claim, fraud detection, underwriting, itu semua sudah ada dijalankan di perusahaan asuransi. Unfortunately di Indonesia masih sedikit karena emang adopsi GenAI di Indonesia masih cukup rendah. Tapi kalau dari sisi global sudah cukup banyak customer yang melakukan proses GenAI untuk itu sebuah. Seperti yang tadi di slide yang saya tunjukkan, itu sudah ada beberapa perusahaan asuransi, Generali, Sun Life, dan lain sebagainya. Mungkin semoga itu dapat menjawab. Ada lagi pertanyaan? Sudah ya? Oke, kalau begitu terima kasih sekali atas perhatiannya. Semoga presentasi saya dapat memberikan masukan yang berarti buat Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.